صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahan. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang selalu mensupport daripada acara ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada guru kita semua, penyejuk hati, pemberi nasihat, Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Zaki Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, Al-Habib Hasan Al-Idrus, dan seluruh para darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, mata ini diizinkan oleh Allah memandang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang tidak diharamkan untuk memandang darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan hari ini Allah bebaskan mata kita untuk memandang dzurriyyah Rasulullah. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mujaffa'u khassana wa habala ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah Allah memberikan kita penuh dalam naungan nikmat. Sampai detik ini Allah izinkan diringankan langkah kaki kita menuju majlis yang penuh dengan keridhaan Allah, majlis yang penuh dalam kemuliaan, majlis yang ditumpah ruahkan keberkahan, yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
Tidak ada manusia yang lebih beruntung sebagaimana manusia yang penuh dengan dosa, yang hidup dengan penuh kekhilafan, seperti kita yang berkumpul di dalam majlis ini semata mencari ridha Allah. Yang kedua, kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu itu dapat Allah berikan keringanan agar kita dapat menjalankan setiap ilmu-ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang sesuatu ilmu yang akan membawa kita, menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada satu majlis atau dikatakan bahtera yang ridha akan melemparkan daripada siapa yang berada di bahtera tersebut, melainkan orang yang menginginkan bahtera tersebut dalam keadaan karam. Kita sudah betul duduk di dalam majlis yang mulia, di dalam berkahnya daripada bahtera yang dipimpin oleh guru-guru kita, yang insya Allah mereka tahu kemana jurusan bahtera yang akan dibawa oleh setiap guru kita. Dan alhamdulillah hari ini bahtera itu masih terbentuk dalam kokohnya dengan kemuliaan ilmu-ilmunya, yang ilmunya bersanad sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan barang siapa orang yang keluar dari bahtera yang sudah diyakini bahwa bahtera tersebut adanya ilmu yang disampaikan oleh guru-guru melalui dari lisan Nabi SAW, maka jika mereka keluar dari bahtera tersebut, mereka adalah orang-orang yang celaka. Maka beruntung kita dikumpulkan di dalam majlis ini. Allah menyelamatkan kita di pagi hari ini, di mana di hari Minggu yang dikatakan yang disebut hari yang penuh dengan kelalaian, hari yang dimana orang lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi SAW. Tapi alhamdulillah Allah masih ringankan langkah kaki ini untuk mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Maka betapa beruntung orang yang duduk di dalam majlis ini, yang sesuai dikatakan oleh Allah, malaikat sedang hari ini menyebut nama kita satu persatu, diberikan laporan demi laporan kepada Allah, dan laporan tersebut menyatakan, wahai Rabbi, hambamu sedang berkumpul di dalam satu majlis. Apa yang mereka inginkan, wahai malaikatku, mereka sedang mengamalkan majlis zikirnya, majlis salawatnya, majlis ilmunya. Yang mereka inginkan adalah jauh daripada siksa api neraka. Apakah mereka mengetahui tentang nerakaku? Apakah mereka tahu tentang nerakaku? Tidak, ya Allah. Bagaimana jika mereka mengetahui nerakaku? Maka mereka tidak akan bangkit dari majlis tersebut kecuali mendapatkan surga darimu, ya Allah. Wahai Rabbi, permintaan mereka ada lagi ingin untuk dimasukkan ke dalam surga-Mu. Apakah mereka tahu tentang surga-Mu? Apakah mereka pernah dapat melihat bagaimana nikmat surga-Mu? Demi Allah, ya Allah, belum mereka merasakan. Bagaimana seandainya mereka merasakan, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah keluar dari surga tersebut terkecuali mendapatkan ridha dan berkah dari-Mu, ya Allah. Tapi ya Allah, di dalam majlis ini banyak mereka yang dengan niat yang tidak baik. Mereka bukan dengan datangnya ke majlis ini untuk menuntut ilmu, hanya sekedar lewat lalu beliau duduk semata ingin mendengarkan apa yang ada di dalamnya. Apa kata Allah? Aku ampuni dosa setiap orang yang duduk di majlis tersebut, termasuk siapapun dia dengan niat apapun dia, sebagaimana aku ampuni semua dosa-dosa. Alhamdulillah, kita datang ke sini penuh dengan dosa. Kita datang ke sini penuh dengan masalah. Kita datang ke tempat ini penuh dengan keraguan. Tapi di kali ini Allah jawab betul-betul. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Yang dikatakan hidayah adalah satu petunjuk, di mana hidayah tersebut dibutuhkan oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saat di mana Nabi SAW berjalan di antara dua arah,
Nabi tidak akan pernah menjalankan sesuatu kalau bukan karena perintah dari Allah. Nabi tidak akan pernah menjalankan sesuatu perjalanan kecuali perjalanan tersebut adanya satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Nabi diberikan satu dikatakan di dalam petunjuk oleh Allah, wa wajadaka dhalan fahada. Saat di mana Allah berikan petunjuk, baru Nabi SAW menjalankan setiap aktivitas di dalam kehidupannya. Bukan berarti Nabi pernah sesat atau Nabi Muhammad sesat, tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Apa yang dikatakan Allah, itulah yang selalu dijalankan atas sesuai dengan perintah Allah. Dan Nabi SAW menjalankan sesuatu tidak pernah untuk merasakan keuntungan sendiri, melainkan keuntungan tersebut diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah memberikan keuntungan karena kedekatannya dengan Allah untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak cucunya, melainkan Allah memberikan kepada Nabi dan Nabi pun memberikan untuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sangat rugi orang yang menyatakan bahwa Nabi ini adalah manusia biasa. Ada yang mengatakan buat apa perayaan Maulid akan terus menerus dirayakan, sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Betul, Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi bukan seorang malaikat. Nabi diciptakan dari tanah seperti apa yang ada pada diri manusia. Namun Nabi dititipkan rahmat, dititipkan rahim, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi SAW, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Anugerah rahmat berupa apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa rahmat Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kekasih Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersandar kepada Nabi pasti Allah akan memuliakan mereka. Orang yang bersandar dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah pasti Allah akan menghormati dan Allah berikan keagungan kepada dirinya. Maka perayaan Maulid yang diciptakan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bukan karena nenek moyang yang kita ikuti dari apa yang pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita. Bukan. Tapi kecuali Allah lebih dulu merayakan dan bergembira saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengajarkan. Di dalam rawi At-Tiba jelas Allah memerintahkan malaikat Jibril di dalam hadits qudsi. Ya Jibril yunadi fi sahil mahmudat min ahli al-ardi was sama' bil ta'ani wal bishar fa inna an-nur al-maktun wasila al-mahmud. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Ada undangan dari Allah kepada malaikat Jibril untuk memberitahukan, mengundang seluruh langit dan bumi penghuninya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah mengikuti apa yang tidak diikuti sesuai dengan apa yang pernah Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan manusia mencintai seseorang kecuali orang tersebut tahu siapa yang mereka cintai. Kita tahu betul kalau kita ngomong cinta, pasti orang yang dicintai tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Orang yang kita cintai pasti akan setiap waktu kita sebut nama orang yang kita cintai. Wa Muhammad. Dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kita mengajarkan kita untuk mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata bukan mencari keuntungan daripada guru-guru kita,
kecuali mereka menyelamatkan umat Nabi agar tidak tersesat, agar tidak berbuat zalim, agar tidak bermaksiat, agar mereka sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah berkumpul di dalam surga Allah. Ini yang dimanfaatkan oleh guru-guru kita. Maaf, setiap orang yang memuliakan Nabi, Allah akan muliakan. Kita tahu betul para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, para asatidzah, mereka dikawal, mereka dicium tangannya, mereka disanjung, mereka mendapatkan satu kewibawaan karena mereka membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menyatakan sebagaimana kadang ada orang kalau udah mulai dirinya diketahui banyak orang, dia ini ulama, dicium tangannya, kadang ngerasa dirinya karena saya pintar, karena saya ini, karena saya itu. Wallahi bukan karena kecerdasan, kecuali mereka mencium tangannya karena mereka membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Satu syarat Allah putuskan apa yang di atas kepala kita, Allah kembalikan kita menjadi orang yang gila, orang yang tidak bermanfaat, maka kehormatan tidak lagi ditempel oleh Allah. Maka orang tersebut tidak lagi mendapatkan satu kemuliaan kecuali hinaan dan hinaan. Na'udzubillahi min. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia yang memiliki kebaikan. Kita di sini dikumpulkan dengan kebaikan dan berkumpul oleh Nabi dengan penuh kebaikan. Tidak ada apa yang dijalankan oleh guru-guru kita tidak penuh dengan kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang berakhlak baik. Lihat guru-guru kita akhlak yang begitu mulia. Kita lihat Nabi orang yang paling segan dengan orang lain, kecuali orang tersebut sudah menentang syariat, maka Nabi akan merasakan sesuatu yang tidak baik, maka Nabi akan mengangkat senjatanya untuk memerangi orang-orang tersebut. Kemuliaan Nabi, banyak yang kita dengar tentang kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi nggak pernah emosi loh. Nabi tak pernah emosi, betul Nabi tak pernah emosi, tapi Nabi pernah sakit hati. Ada satu riwayat, punya sahabat buta, dia punya satu orang perempuan, seorang dikatakan sebagaimana beliau ini, kalau boleh dibilang pembantu, budak. Si budak ini bencinya dengan Nabi luar biasa. Nabi dicaci, Nabi dimaki, budak ini sampai mengeluarkan anak dari si budak. Dan setiap apa kebutuhan sahabat Nabi yang tidak melihat ini, semua diberikan oleh budak tersebut baik, dengan sikap yang baik, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi yang tidak melihat ini mengatakan, wahai fulana, jangan kau caci maki Nabi di hadapan. Jangan, aku sudah sabar. Jangan kau terusi untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Satu waktu sahabat Nabi yang tidak melihat ini salat isya berjamaah dengan Rasulullah SAW. Setelah lagi beliau selesai salat, ahli Arab zaman Nabi, Zambiah itu sudah pasti ada di pinggang. Pedang itu ada di pinggang atau pisau ada di pinggang. Setelah sholat isya, beliau pulang ke rumah dengan pakaian. Makanan sudah disiapkan oleh budak tersebut. Sudah diberikan makanan yang nikmat yang beliau sukai. Tapi tatkala saat beliau ini tidak makan, ini wanita terus, untuk apa engkau terus menerus dekati Muhammad? Muhammad begini, Muhammad begitu, sudah cukup, jangan hilangi kesabaranku. Terus menerus dicaci maki. Maka tanpa disengaja, Dini adalah keluar pisau dari pinggangnya, ditusuklah perut daripada perempuan tersebut. Ditusuk perut. Lalu ada laporan datang kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, besok subuh akan aku adili. Dipanggil setelah sholat subuh diadili. Tolong kronologinya seperti apa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bijak. Nabi tidak pernah mengambil keputusan kecuali itu adalah hak yang betul, maka Nabi jelaskan itu betul. Saat dimana orang tua tersebut ditanya oleh Nabi, apa yang membuatmu sampai engkau membunuh
Orang yang telah melayanimu, yang mengeluarkan anak dari rahimnya, apa yang membuatmu sampai kau membunuhnya? Ya Rasulullah, dari awal saya telah mengatakan, cukup, jangan pernah mencaci engkau, jangan pernah memaki Muhammad. Tapi apa terus menerus, aku tidak lagi sabar ya Rasulullah. Maka dari itu aku bunuh orang tersebut karena kecintaanku kepadamu, karena kebencianku kepadanya, karena dia membencimu. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Wahai sahabatku, dengarkan apa yang beliau katakan, maka beliau sudah membela haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan di saat zaman ini banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang lalai kepada Allah, bukan lagi mencaci maki Nabi dengan lisan, tapi mereka mengumpulkan dosa di dalam pikulannya. Saat nanti di yaumil qiyamah, dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman banyak umat yang membuka daripada karungan dosanya, melemparkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun, tubna ila Allah. Ini adalah majlis di mana kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah. Majlis yang dimana kalian duduk di dalam tempat ini, kecuali kalian akan diberikan satu kemanfaatan di dalam pahala, kecuali taubat kalian pasti akan diterima oleh Allah. Pasang niat yang baik untuk setiap hadir ke dalam majlis, maka niat tersebut akan menjadi satu tulisan catatan terbaik di hadapan Allah. Nafas yang keluar akan bisa menjadi saksi di yaumil qiyamah. Keringat yang tertetes saat menuntut ilmu, keringat yang akan bisa menjaga kita, memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Maka ayuhal hadirun, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah tinggali guru-guru kita, jangan pernah jauh dari guru-guru kita. Rugi orang, setiap orang yang jauh dari gurunya, maka mereka sebagaimana orang yang diberikan sayap, binatang yang diberikan sayap, tapi tidak bisa memanfaatkan sayap tersebut. Maka ada guru kita, kepakkan sayapnya, berikan kemanfaatan kepada guru-guru, sehingga kita mendapatkan manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari saya, tidak ada kebaikan kecuali keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan manfaat yang besar untuk umat Rasul SAW. Ketahuilah wahai hadirin, kitalah manusia yang ditunggu oleh Nabi SAW. Nabi membentangkan tangannya, Nabi membuka tangannya untuk memeluk umatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Nabi yang akan membanggakan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Nabi yang akan membawa kita diperkenalkan ke hadapan Allah. Nabi yang akan memberikan syafaat sampai Nabi sujud di hadapan Allah, kecuali hanya memohon, ya Allah, ampuni umatku, beratkan pahalanya, jauhkan dosanya, agar mereka berkumpul bersamaku di dalam surga Firdausul A'la. Ini adalah cita-cita Nabi Muhammad. Ini adalah keinginan Rasulullah. Kita hanya manusia yang tidak ada kebaikan sedikit pun, kecuali kelalaian demi kelalaian yang kita hadapi di dalam kehidupan. Ketahuilah ayuhal hadirun, Nabi yang akan menggenggam tangan kita kelak nanti di sirat, Nabi yang akan menyelamatkan kita kelak saat kita akan tergelincir ke dalam neraka Jahannam. Tidakkah kita malu dengan pertolongan yang Allah berikan kepadanya? Nabi akan menggenggam tangan umat. Apakah pantas tangan yang penuh dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad? Adakah kepantasan jasad seperti kita untuk diselamatkan dari siksa api neraka? Saat Nabi sujud di hadapan Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Apa yang kau butuhkan akan aku berikan. Apa yang Nabi inginkan Allah ridha. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ridha dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Tidak lain
Tidak, bukan surga yang Nabi inginkan, yaitu yang Nabi inginkan. Ya Allah, Allahumma ighfir umat Muhammad, ampuni dosa umat Muhammad, muliakan umat Muhammad, angkat umat Muhammad, masukkan umat Muhammad ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ampuni dosa kami ya Allah. Dengarkan panggilan kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Lama lisan ini tidak pernah menyebut nama-Mu. Jangan Kau ingkari ya Allah. Dengarkan panggilan kami ini ya Allah. Betapa agung nama-Mu ya Allah, betapa mulia nama-Mu ya Allah, betapa suci nama-Mu ya Allah. Sampai lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi dapat menyebut nama-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Kepada siapa kami memohon ya Allah, kepada siapa kami meminta selain kepada-Mu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami memohon ampun selain kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah siapa yang kalian sebut di pagi ini? Tidakkah kalian mengetahui betapa mulia nama yang kalian sebut di pagi hari ini? Beruntunglah kita yang di pagi ini dapat mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
yang di dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami menjalankan, ya Allah. Dan apabila ibunda kami memilih dirinya yang mati atau anak yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Besar pengorbanan ibunda kami. Tidak jarang kami berbuat dosa di hadapan ibunda dengan kami berjanji memaki, menghina, dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan kuburnya Allah ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan mereka dalam kesendirian. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datang itu dunia ya Allah. Izinkan kami sebagai anak, jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia dan akhirat. Kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami kelak di yaumil qiyamah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam ya Allah. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, kami takut masuk ke dalam neraka. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke surga, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surga, bukan emas permata yang menginginkan kami akan masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang melakukan melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan materi untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangannya penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisannya penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada tangan Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, jaga guru-guru kami, panjangkan umur guru-guru kami, wabil khusus Al-Habib Zaki Al-Adrus, Al-Habib Muhammad Al-Abbas, Al-Habib Hasan Al-Adrus, Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Bahar. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Berkahkan ilmu guru-guru kami ya Allah. Laula Rabbi ma'aratu Rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami tidak mengenalmu ya Allah. Karena guru-guru kami dapat berhenti dan diperkenalkan olehmu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berpegang kepada guru-guru kami sampai kami bisa masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di diri kami ya Allah. Terima taubat kami, selamatkan kami dari segala fitnah dunia wal akhirah ya Allah. Jaga diri kami, jaga negeri kami ya Allah. Berikan kepada kami para pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang punya rasa takut kepada-Mu ya
صلى الله بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan hadirin saya berdiri atas karena perintah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di lain waktu dengan penuh rasa cinta dan penuh dengan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.